Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah singkat untuk memenuhi salah satu tugas video praktik pengamalan ibadah dengan tema keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hilma Maharani, mahasiswi program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Seringkali ketika hari dirasa begitu sibuk, kita melewatkan hari demi hari tanpa membaca Al-Quran. Jangankan satu juz, bahkan satu ayat pun lalai kita lantunkan. Ketahuilah bahwa alam semesta beserta isinya terangkum rahasianya dalam 30 juz Al-Quran. Selain itu, banyak keutamaan-keutamaan dan kebaikan yang didapat ketika membaca dan menghafal Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ia adalah pedoman dan petunjuk umat Islam dalam menjalani hidup di dunia. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam Al-Quran terdapat 30 juz dengan 114 surah yang turun di dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Untuk itu, membaca, menghafal, dan mentadaburi isi setiap ayat Al-Quran menjadi bagian penting dari kehidupan umat Islam. Adapun keutamaan-keutamaan yang didapatkan bagi setiap muslim yang senantiasa membaca, menghafal, dan menerapkan isi kandungan ayatnya dalam kehidupan. Yang pertama, merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi penghafal Al-Quran adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu, karena tidak semua orang mampu dengan mudah dapat menghafal Al-Quran. Namun, di sisi lain, bukan berarti tidak ada kesempatan bagi umat lainnya dalam menghafal Al-Quran. Hanya saja, perlu melewati fase rasa malas dan godaan syaitan dengan berusaha keras melawannya, serta berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menerima derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat menyukai hambanya yang gemar membaca dan menghafal kitabullah, yaitu Al-Quran. Apalagi sampai dapat mengamalkannya sepanjang waktu. Akan ada malaikat Allah yang selalu menemani dan memberikan rahmat kebaikan kepada hambanya. Orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Selain keutamaan yang sudah saya sebutkan tadi, membaca dan menghafal Al-Quran akan diberikan syafaat di hari kiamat atau hari akhir nanti. Pasti kita semua sebagai umat muslim ingin mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan menolong dan menemani setelah hidup berakhir. Tidak hanya sebagai penolong, akan tetapi sampai mati pun, seorang muslim yang dekat dengan Al-Quran akan menerima kemuliaan. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat,
yang baik bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, keutamaan yang keempat yaitu pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf tersendiri. Adapun dalam hadis lain tentang keutamaan membaca Al-Quran telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohon ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian keutamaan yang terakhir mendapatkan mahkota kemuliaan atau tahjul karomah. Ternyata tidak hanya untuk menghafal Al-Quran saja yang Allah pakaikan mahkota. Kedua orang tuanya juga mendapatkan mahkota yang terbuat dari cahaya selama mereka beriman kepada Allah dan tidak melakukan dosa besar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah, lalu bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal saya? Sayalah yang membuat kamu bergadang tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani. Nah, itulah beberapa keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Selain itu, kita dianjurkan untuk mentadaburi dalam kehidupan, baik dunia maupun akhirat nanti. Masih banyak lagi keutamaan lainnya yang dapat kita raih kebaikan dan pahalanya. Saya rasa sudah cukup tausiah singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.